lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Elka. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Teman-teman, sebelum mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, hari ini kamu mau ibadah Tuhan Yesus. Berkati kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati Cici Koko yang akan bawakan firman Tuhan dan menceritakan kisah-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hari ini Tuhan Yesus, semoga keadaan sekarang semakin baik Tuhan Yesus ke depannya, supaya tidak ada corona lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, udah siap dong muji Tuhan? Tapi sebelumnya kita mau lihat satu tayangan video dari Sekolah Tunas Harapan. Selamat menyaksikan. Sekolah di Tunas Harapan seru banget, senang banget. Aku senang sekali sekolah di Tunas Harapan. Aku senang sekolah di Tunas Harapan. Kita bahas soal TK Tunas Harapan. Jadi untuk adik-adik media yang punya adik mungkin, yang punya sepupu, tetangga, saudara atau apapun juga, atau mama papanya nih yang ikut ibadah online ini, yang lagi cari sekolah Kristen di Bogor ini untuk menyekolahkan anak-anaknya yang mau masuk playgroup atau TK, usia playgroup atau TK, bisa nih mendaftarkan ke Sekolah Tunas Harapan ya. Dan ada kabar gembiranya nih khusus untuk mama papa yang adalah anggota GSJ Bethlehem, karena akan dapat harga yang spesial banget. Bukan cuma spesial nih, 15 orang pertama yang mendaftar di TK Tunas Harapan pakai kartu anggota GSJ Bethlehem akan free uang pangkal. Luar biasa. Jadi pengen daftarin anak nih masuk sekolah lagi ya. Dan gak usah khawatir nih, kalaupun sampai udah kuotanya habis, 15 itu udah
abis gitu ya. Mama papa nggak usah khawatir, karena kalau mama papa adalah anggota GSIA Bethlehem tetap akan dapat diskon spesial dan harga spesial untuk masuk ke Tunas Harapan. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Buruan daftar untuk adik-adiknya yang umur TK atau playgroup ke sekolah Tunas Harapan. Nah, sekarang kita udah siap dong mau memuji Tuhan ya adik-adik. Bangkit berdiri, kita memakai semua tubuh kita untuk memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Sekali lagi ya, kita mau memuji Tuhan pakai semua badan kita, tubuh kita, untuk kemuliaan Tuhan. Siap? Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuhku memuji nama Tuhan. Iya, kita mau semua tubuh kita memuji Tuhan. Mata kita, telinga kita, mulut kita, apa yang kita katakan, semuanya biarlah menyenangkan hati Tuhan, dan isinya adalah puji-pujian untuk Tuhan. Jadi orang melihat bahwa kita benar anak Tuhan, bahwa kita benar adalah murid Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Sudah siap? Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan juga Alkitabnya dulu. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita biar hati kita menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan yang nanti akan ditaburkan akan bertumbuh subur dalam hati kita, dan kita bisa berbuah banyak menyenangkan hati Tuhan. Kita katakan bersama-sama, ku percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku
besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih kita duduk diam dari awal, pertengahan, hingga akhir firman Tuhan, agar bisa mendengarkannya dengan baik Tuhan, dan juga menanamkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari kita juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Udah siap adik-adik? Hari ini Cici akan sampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai awasi perkataanmu. Awasi perkataanmu. Apakah kamu pernah merasa disakiti oleh perkataan orang lain? Apakah kamu justru pernah menyakiti orang lain dengan perkataan kamu? Apakah kamu memperhatikan bagaimana kamu berkata-kata akhir-akhir ini? Dan apakah kata-kata yang keluarkan adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang kalian keluarkan adalah kata-kata yang positif, atau kata-kata yang negatif, atau kotor, atau bahkan kata-kata yang tidak bermanfaat? Mungkin kalian tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, tapi firman Tuhan memastikan bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut kalian itu punya pengaruh, katakan pengaruh. Dan pengaruh itu mempengaruhi kehidupan kalian sendiri serta orang-orang yang ada di sekitar kalian. Di Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan bilang bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kalian sering memperkatakan yang baik, maka kehidupan kalian akan menjadi kehidupan yang baik dan baik terus. Tapi kalau kalian sering memperkatakan hal yang buruk, maka kehidupan kalian pun bisa menjadi kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang hancur. Jadi hati-hati adik-adik dalam menggunakan perkataan, karena perkataan itu memiliki kuasa bahkan daya cipta. Ingat di Kejadian 1 bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan perkataannya. Dan Dia menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Tuhan punya kuasa untuk mencipta dengan perkataannya, maka kamu juga punya kuasa untuk mencipta. Jadi kita harus bisa bijak. Di Yakobus 3 ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Cici akan bagikan cerita dari 3 tokoh yang ada dalam Alkitab. Cici singkat namanya itu DNA. D adalah Daud,
and Nabal dan Anya Abigail. Di 1 Samuel 25 ayat 2-44 dikatakan bahwa Daud saat itu sedang dalam pengembaraan bersama para pendukungnya. Setelah lolos dari kejaran Raja Saul yang ingin membunuh Daud karena Saul iri pada keberhasilan dan ketenarannya, Daud tiba di padang gurun Paran. Di situ ada ternak milik Nabal, seorang yang sangat kaya. Daud dan rombongannya tidak pernah mengganggu miliknya Nabal, tidak pernah mengganggu ternaknya Nabal, dan bahkan cenderung menjagai ternaknya, gembalanya, dan para pekerjanya. Ketika didengar Daud bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, Daud mengutus seorang untuk menyampaikan salam bagi Nabal dan memohon belas kasihan Nabal untuk memberikan makanan atau sedekahnya pada rombongan mereka. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini, ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Mendengar hal itu, Daud sungguh marah dan marah. Dia sangat marah karena jawaban yang dia dengar itu sangat tidak enak. Perkataan Nabal itu perkataan yang makian, yang menghina, sehingga Daud bermaksud untuk menyerang Nabal dan seisi rumahnya. Namun ketika istrinya Nabal tahu bahwa Daud bermaksud untuk menghancurkan sisi rumahnya, Abigail memuati keledainya dengan makanan dan minuman bagi Daud. Lalu Abigail, istrinya Nabal itu langsung bergegas untuk berjalan menemui Daud. Setelah bertemu dengan Daud, Abigail itu berbicara dengan perkataan yang lembut dan bijak. Sebelumnya ia sudah memuati keledainya dan makanan, minuman untuk Daud. Dia bersujud kepada Daud dan memohon pada Daud, mengingatkan Daud agar Daud tidak gegabah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah hanya karena ia marah kepada Nabal. Akhirnya Daud mendengarkan perkataan Abigail. Dia menerima pemberian Abigail dan tidak jadi membunuh Nabal. Namun di akhir kisahnya, walaupun akhirnya Abigail memberitahukan Nabal bahwa apa yang telah dilakukannya pada Daud, saat itu Nabal lagi pesta, mabuk-mabukan, dan ia sangat kaget, dan 10 hari kemudian ia pun mati. Dari 3 tokoh ini, dari tokoh yang Cici sudah bagikan, ada 3 poin yang Cici mau kita sama-sama belajar, yang mau kita sama-sama tangkap. Yang pertama, perkataan negatif itu ternyata menyebabkan kerusakan dan kematian. Sebaliknya perkataan yang positif itu memulihkan dan menghasilkan kehidupan. Kita lihat bahwa akibat perkataan negatif yang Nabal keluarkan itu menyebabkan kerusakan hubungan dia dengan Daud dan bahkan bisa membahayakan dan menyebabkan kematian bagi sisi keluarganya. Contohnya apa? Hal-hal yang mungkin kita pernah katakan, hal-hal negatif, yaitu aku gak bisa, aku gak layak, aku harusnya bisa sempurna, aku gak bisa apa-apa, aku harusnya gak buat masalah, aku gak ada yang mengasihi aku. Nah, itu contoh-contohnya kalau hal-hal negatif atau perkataan yang mungkin kita suka keluarkan atau kita pernah katakan. Jadi, kalau kita tahu bahwa perkataan yang negatif itu malah akan membuat kehidupan kita jadi turun, kehidupan kita nggak berkembang, kita jadi anak-anak yang selalu merasa bahwa kita nggak pernah bisa. Akhirnya kita malah benar-benar nggak bisa. Dan kalau kita terus berkatakan hal itu bisa menghancurkan kehidupan kita. So, Cici mau ajak adik-adik untuk stop perkataan negatif. Stop perkataan negatif. Karena kita nggak mau melihat kematian dalam kehidupan kita. Kematian, nilai-nilai kita tidak bertumbuh, nilai-nilai di sekolah segitu-segitu aja, nilai-nilai di sekolah tidak mengalami peningkatan. Nah, jadi kita harus stop
memperkatakan hal negatif kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Sebaliknya, perkataan yang positif, contohnya kita bisa pelajari dari perkataan Abigail yang lembut dan positif, itu bisa memulihkan hubungan Daud dan Nabal dan bahkan menyelamatkan hidup Nabal. Jadi, mulai katakan hal-hal yang positif. Kamu bisa, kamu berharga, kamu layak. Kamu pasti bisa mengalami peningkatan nilai. Kamu pasti bisa semakin jadi anak yang baik dari hari ke hari. Maka kehidupan kalian akan terus naik dan jadi anak-anak yang luar biasa. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua, perkataan itu tidak dapat ditarik kembali. Yakobus 1 ayat 19, janganlah kita mau cepat-cepat berbicara, pikirkan akibat perkataan kita. Cici punya ilustrasi untuk kalian. Cici punya kertas yang masih kosong ini. Cici ilustrasikan bahwa kertas ini bagaikan hati orang tua kita atau teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap kata-kata yang buruk yang keluar dari mulut kita, misal kata-kata ejekan, ya, kata-kata ejekan di sini, terus kata-kata bohong, terus juga kata-kata bulian, kata-kata hina, ejekan, fitnah. Mama sih bawel, mama galak, mama itu nggak pengertian sama aku. Terus kita setiap hari, setiap waktu kita ngomong sama teman kita juga, ih kamu mah temen yang gak berguna, ih kamu mah gini. Lama-lama hal itu terus menggores di hati orang yang mendengarnya. Kemudian kita sadar, oh iya ya, perkataan itu adalah perkataan yang salah, yang gak boleh aku ucapkan. Saat kita sadar, kita minta maaf dan kita berubah, mungkin hatinya menjadi baru. Tetapi kalian bisa lihat bahwa ada bekas-bekas yang pernah diakibatkan oleh perkataan negatif yang keluar dari mulut kalian. Words have consequences. Jadi apa yang kita katakan ada konsekuensinya. Yang ketiga, poinnya adalah bahwa dari mana datangnya perkataan? Itu munculnya dari hati kita dulu. Hati kita dari mananya? Pikiran. Jadi kalau dilihat bahwa dari pikiran itu ke hati, lalu keluar ke perkataan. Perkataan Abigail itu datang dari hatinya yang bijak dan menghormati Tuhan. Di 1 Samuel 25 ayat 3. Dan sedangkan perkataan Nabal keluar dari hati yang bebal. Dia bebal, susah dikasih tahu, gak mau berubah. Di Matius 12 ayat 34, karena yang diucapkan mulut itu meluapnya dari hati. Ya, dari hati. Jadi bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kondisi pikiran kita, itu akan mempengaruhi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalian pernah mungkin menemukan orang yang ketika berbicara omongannya selalu omongan yang kasar, omongan yang gak sopan. Mungkin kita perlu lihat bahwa dari hatinya, apakah dia mengalami kecewa, apakah dia pernah mengalami luka, dan apa yang dipikirkan oleh dia, apakah pikiran-pikiran yang negatif yang masuk. Nah, kita anak-anak Tuhan, kita mau memperkatakan hal-hal yang baik, yang membangun kehidupan orang. Oleh karena itu, gimana caranya kita bisa memiliki pikiran dan hati seperti Kristus yang pastinya akan memimpin kehidupan kita, membawa kehidupan kita bisa mengeluarkan hal-hal yang baik. Yang pertama, caranya adalah kita berdoa setiap hari dan mengisi pikiran kita dengan belajar firman Tuhan, baca agape, WPDA. Yang kedua, kita mengubah sikap hati yang salah. Oh ya Tuhan, kalau kemarin aku melakukan kesalahan, aku akan mengubah Tuhan kehidupanku seturut dengan kebenaran yang aku pelajari dari Tuhan. Kita mau berubah, punya kemauan mengubah sikap hati yang salah. Nah, sekarang ini kalau misalnya kita ngomong, gak cuman saat kita tatap muka langsung, curhat sama teman, ketemu teman langsung, tapi ketika kita di sosial media, Instagram, WhatsApp,
itu pun ada kata-kata yang sebenarnya kita sampaikan. Cici mau ngajak adik-adik sebelum kita posting di Instagram atau WhatsApp, dimanapun sosial media kalian, apapun itu, think, apa itu? Kalian pikir, is it true? Apakah yang kalian sampaikan benar? Is it helpful? Apakah yang kalian sampaikan membantu? Is it inspiring? Apakah hal itu menginspirasi orang? Is it necessary? Apakah hal itu diperlukan untuk kita sampaikan? Jadi sebelum kita posting di caption atau foto atau instastory, pikirkan bahwa apakah hal itu membangun kehidupan orang atau bermanfaat atau tidak. Dan kesimpulan firman Tuhan hari ini, bahwa perkataan negatif selalu merusak hubungan, namun perkataan yang positif yang dipimpin oleh Tuhan Yesus selalu mendatangkan berkat dan kasih karunia bagi orang yang mendengarkannya. Biarlah hati kita selalu dipimpin oleh Tuhan Yesus, dan mari kita praktekkan kata-kata yang positif di dalam membangun hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu di rumah, di sekolah, dari manapun kalian berada. Ingatlah bahwa adik-adik, kalian adalah salt and light. Kalian adalah garam dan terang dunia, dimana kalian bisa mempengaruhi dunia dengan kata-kata kalian. Influence your world, pengaruhi kehidupan di mana kalian ada saat ini. Jadilah berkat di sana, karena kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang berharga, anak-anak yang mulia, yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ayat hafalan kita minggu ini, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari adik-adik yang mau untuk mempengaruhi, yang mau berubah, yang mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kalian, dan terus belajar untuk membangun kehidupan kalian, memperkatakan hal-hal yang baik untuk diri kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Cici mau ajak kalian untuk berdoa bersama. Taruh tangan kalian di dada kalian. Kalau adik-adik mau, taruh tangan kalian dalam dada, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online, Tuhan, yang mengikuti ibadah online, yang menaruh tangannya di dadanya, Tuhan, bahwa dia ingin, Tuhan, agar Engkau menolong dia untuk mengubah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, yang tadinya mungkin, Tuhan, ada perkataan yang tidak baik, tapi saat ini, Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, kami boleh berubah, kami mau memperkatakan hal yang baik, kami mau terus belajar untuk menjaga perkataan kami, Tuhan, sehingga, Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami boleh diberkati oleh perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya. Amin. Saatnya pengumuman adik-adik bahwa Living Word Kids itu akan terus ada di setiap hari Kamis jam 10. Ingat, di hari Kamis jam 10. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan, karena ada banyak hal-hal yang bisa membangun kehidupan kalian untuk mengisi kehidupan kalian terus sepadan dan segambar dengan Tuhan. Hal-hal positif akan terus kalian dapatkan dari firman Tuhan. Yang kedua, ada games. Gamesnya adalah menemukan dan lingkari 5 kata-kata positif dari kumpulan kata, capture, screenshot, dan upload ke sosial media. Dan jangan lupa kalian tag ke Live Kids, mention ke Live Kids. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday adik-adik. Bye.